Jawab pertanyaan yang gantung tadi Bang. Kan ada nama lain yang digadang-gadang juga dari PDIP yang punya suara lah, papan atas gitu untuk mendampingi. Misalkan nama Sandiaga Uno sama nama Khofifah. Kenapa itu nggak dipertimbangkan juga? Bu Khofifah kan juga NU kalau memang mencari suara. Bukan tidak dipertimbangkan. Itu mereka dia kemudian head to head atau apa dengan berhadapan dengan Mahfud. Ya dibandingkan ya kalah dengan Mahfud. Itu aja. Yang satu Menko Polhukam, Menko loh. Ya kan pernah ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan? Pernah jadi DPR berapa tahun, 8 tahun, ya kan? Pernah jadi menteri. Dibandingkan sama dua ini jauh dong. Ya. Berarti Mama ngerasa bahwa Mahfud MD yang paling berkualitas begitu di antara sejumlah opsi yang ada. Gini Bang, kalau lah kan Abang bilang bahwa Abang ini orang yang dulu cukup dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan sidang kabinet aja tuh bisa tertunda gara-gara Pak Jokowi ngobrol sama Abang panjang lebar gitu diprotes. Kalau bisa memberikan pesan untuk detik ini saat ini, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat dekat Abang Pak Jokowi? Kalau saya katakan Mas Jokowi, hati-hatilah dengan orang sekitarmu yang memberikan nasihat-nasihat yang justru menjerumuskan dia. Ambil contoh peristiwa yang paling buruk waktu Projo itu. Omongan ucapan dia jangan kesusu, jangan gerasa-gerusu, jangan itu. Dia dipermalukan 3 jam kemudian lari ke Kartanegara. Gitu loh, gak ada arti gitu loh. Jangan rangkaian-rangkaian peristiwa seperti ini terjadi ke dia. Bahwa nama dia sudah baik, reputasi dia sudah baik, gitu loh. Kalau saya sebagai teman, sebagai orang yang dekat dengan Jokowi, mengatakan hati-hatilah. Dan kemudian kembali lagi guyup kita. Bagaimana dia dengan Mega, bagaimana dengan Puan, bagaimana dengan Hasil, dengan kita semua. Ada guyup lah. Emang nggak guyup Bang? Nggak guyup artinya guyup itu tidak fisik saja, gitu. Ada satu pikiran. Kemudian kalau itu pada waktunya nanti, pada saat nanti ini sudah, saya pikir sudah kembali dia dari Riyadh segala macam. Ke depannya, nggak usah lagi. Misalnya yang ditafsirkan, yang bahaya ini ditafsirkan dengan body language-nya, dengan apa mimik apa dia, oh dia pro Prabowo. Sekarang aja ada beberapa menteri cerita ke saya, ada sekarang menteri sama ada pimpinan instansi tertinggi itu mengarah ke Prabowo, dianggap mesti pro Prabowo gitu loh. Itu sudah tidak sehat di internal dia gitu loh. Ada tapi itu maka itu sebagai orang yang dekat dengan Prabowo, saya cuma memberitahukan kepada dia supaya sebagaimana selama ini, ya kan, tidak terlampau ikut bermain dalam permainan politik yang kemudian dia sendiri mengakhiri masa jabatannya ini sudah jangan diulang-ulang lagi lah. Misalnya dia bilang, akhirnya kan dia cerita ngaku, menteri-menteri datang ke saya, kemudian bicara ini nih, omongnya lain. Dia datang ke saya untuk mengapakan ini, kemudian ini, dia tahu itu. Kalau gitu untuk apa? Kami disuruh presiden, kami deklarasi koalisi karena diapakan oleh presiden. Padahal mungkin Jokowi tidak melakukan itu. Tapi harusnya kan bisa diomongin ke yang bersangkutan, jangan melebihi kapasitas. Saya nggak pernah ngomong, mungkin langsung to the point Bang. Loh iya, itu yang kita minta dia lakukan itu, dia nasehatin itu. Saya takut dia tidak lakukan itu. Dan kemudian kalaupun itu akhirnya jadi semacam satu canda-canda atau semacam satu gurauan gitu loh. Itu yang saya ini kan. Jadi kalau saya terus terang kita terus terang aja ya, kalau istilah agak melankronik, kita sayang sama Jokowi, sayang sama Gibran, sayang sama Kaisang, sayang sama ibunya, Kaisang ibunya ini gitu loh. Jadi sekarang ini aja usaha memecah belah itu dari dulu itu satu teknik yang sangat kejam, tidak berperkara, itu terjadi. Kita sudah dewasa, sudah matang terhadap upaya perpecahan itu. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Pandana Paban sudah berbincang bersama kami. Menarik sekali sebetulnya perbincangan ini, masih banyak hal yang ingin digali, lebih tahu lagi, pemirsa juga pasti demikian, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama di One on One. Nah pemirsa, demikian kebersamaan kita. Selamat malam dan sampai jumpa.